Nah, kalian sudah melihat dari intro tadi, yaitunya taman yang ada di kota Solo, dan yang kedua yaitunya Masjid Raya Lubuk Cikarah. Dan kita akan membahas perkembangan Islam, masuknya Islam di kota Solo. Nah, tadi di Taman Syekh Kukur. Kenapa dinamakan Syekh Kukur? Karena tangan Syekh ini seperti mencekam, mengkukur, kayak orang mengkukur kelapa. Maka diberilah nama Syekh Kukur. Semuanya bukan tanpa sebab. Sebenarnya Syekh Kukur ini adalah muridnya Syekh Maulana, dan Syekh Maulana adalah satu perguruan, satu guru dengan Syekh Burhanuddin di Ulaan. Beliau sama-sama membawa aliran Satariyah ke Minangkabau. Setelah beliau menimba ilmu di Mekah, Madinah, lalu pulang kampung menyebarkan agama Islam. Dan cerita uniknya tentang Syekh Kukur adalah bermula dari Syekh Maulana melakukan sholat di sebuah batu. Nah, di batu tersebut Syekh Maulana dengan khusyuk sholat, datanglah seekor harimau. Nah, harimau tersebut menjaga Syekh Maulana tanpa menerkam, padahal dengan jarak yang sangat dekat. Nah, Syekh Maulana mengucapkan terima kasih telah menjaga beliau sholat di tengah hutan dan mengabulkan permintaan Syekh Kukur. Syekh Kukur minta dijadikan seorang manusia. Maka bermunajatlah Syekh Maulana kepada Allah lillahi ta'ala agar harimau yang menjaganya tadi bisa menjadi manusia. Karena kodam dan korodat Syekh Maulana yang dinilai sangat rajin sholat dan sangat dekat dengan agama, Allah mengabulkan doa beliau dan menjadikan harimau tadi menjadi manusia, dan manusia tersebut berguru atau menjadi anak muridnya Syekh Maulana. Anak muridnya ini, harimau ini menjadi manusia. Inilah yang dikenal dengan Syekh Kukur. Kukur karena tangannya masih seperti harimau, mencekam. Kejadian heroik yang sangat membekas mengenai Syekh Kukur yaitu pembangunan Lubuk Cikarah tadi yang kita lihat. Nah, tadi kalian bisa lihat ada tonggak tubuh, adalah tonggak besar dari kayu tadi. Tonggak itu dulunya diambil dari dalam bukit. Saking beratnya tidak ada orang yang bisa mengangkatnya. Maka diutuslah Kukur untuk mengangkat kayu tonggak tua itu untuk dipergunakan sebagai tonggak masjid. Nah, maka tonggak sekarang yang tadi berdiri itu adalah tonggak asli yang masih dipertahankan, cagar budaya yang didirikan oleh Syekh Kukur. Dan kalian lihat tadi yang di atas ada batu yang seperti mengambang di atas tonggak. Itu adalah petilasannya Syekh Maulana selama pembangunan masjid tersebut. Dan juga petilasan itu digunakan sebagai tempat sholatnya Syekh Maulana. Nah, itulah makanya sejarah Syekh Kukur di kota Solo. Jadi apabila kalian belum paham atau belum tahu dengan sejarah tentang pemberian nama Syekh Kukur di Taman
alun-alun Kota Solok, itulah dia sejarahnya. Oke, saya cukupkan vlog kita sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan informasi. Sampai jumpa lagi, see you, dan jangan lupa subscribe ya. See you.